Saat ini saya sedang melaksanakan UKIR pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Saya merupakan mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Berikut video UKIR dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kamera dinyalakan dulu. Terus posisikan tubuh kalian atau badan kalian senyaman mungkin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian mengisi absensi. Linknya Bu Fitri share di kolom chat ya. Sambil kita lihat ya. Bagus, Anissa sudah, Christian sudah, Jeffrey sudah, Joshua sudah, Karina sudah, Karisya, Mahendra, Rahmawati, Syafira, Tristan, Viola, Vivian, Hairo. Yang lainnya, Febrian, Anggun, Eva, Sultan, Mahendra, Rido. Yang lainnya masih ditunggu. Baru 20. Baik, sambil menunggu teman-teman kalian yang belum absen. Febrian, di WA, di grup teman-temannya yang belum bergabung. Oke, Bu. Baik, anak-anak, tadi sudah mengisi absen apa? Lalu kemudian seperti biasa, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Baik teman-teman, sebaiknya kita berdoa sebelum melakukan pelajaran. Yang pertama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah berdoa, kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan teman kalian mungkin menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Silahkan, Viola. Terima kasih, Viola. Baik, anak-anak, tadi Viola sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, lagu ini mempunyai makna, gitu ya. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud atau nama aslinya Ibu Sarijah Miyung, gitu. Nah, Ibu Sud ini beliau dikenal sebagai salah seorang pencipta lagu-lagu nasional, kemudian menciptakan lagu anak-anak juga, Ibu Sud ya. Makna lagu Berkibarlah Benderaku ini di lirik pertama, bait pertama itu kan menjelaskan tentang bagaimana gagahnya dan menariknya ketika mengibarkan bendera merah putih, gitu ya. Kemudian mengisyaratkan juga bahwa bendera itu berkibar di seluruh wilayah Indonesia gitu dan tetap menjadi bendera kebanggaan kita. Nah, kemudian makna di lagu atau bait selanjutnya itu di lirik-lirik yang tertulis di lagu ini sangat banyak, gitu kan maknanya. Ada misalkan siapa saja yang berani menurunkan bendera merah putih gitu atau menggantinya dengan bendera lain, pastinya tentunya akan banyak nanti rakyat Indonesia yang marah gitu kan, karena mereka tidak ingin bendera merah putih itu digantikan oleh bendera yang lain. Jadi bendera merah putih ini pasti akan selalu berkibar di tanah air ini selama-lamanya sampai kapanpun, seperti itu. Kaitannya dengan kalian sekarang, meskipun kalian juga balik lagi kita masih belajar di rumah gitu, semoga secepatnya kita bisa belajar di sekolah lagi. Jadi kalian tetap harus semangat. Ada di situasi kondisi pandemi COVID-19
walaupun sudah mulai banyak sekolah yang dibuka gitu kan, terus sudah mulai banyak rutinitas, tapi kita tetap ingat menjaga protokol kesehatan. Tetap yang pertama ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari. Baik, Bu Fitri mau tanya nih, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Reva, ya. Belajar apa Reva? Teks? Tentang teks puisi, Bu. Oke, bagus. Kemudian, apanya yang kita pelajari dari teks puisi? Saya, Bu, Nisa. Ya, Nisa, apa? Pertama, menentukan tema puisi. Kedua, membuat kerangka dengan menuliskan kata-kata kunci dengan menuliskan kata-kata. Lalu? Ketiga, mengembangkan kerangka dalam bentuk puisi bebas dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Oke, baik. Terima kasih, Anissa. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari materi yang berbeda ya, yaitu tentang teks eksplanasi, yaitu bagaimana kita akan mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasinya. Nah, Bu Fitri akan share screen. Nah, seperti biasa nih, Bu Fitri tampilannya buku ya. Baik, materi hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Kemudian, nah, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti dapat menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi, kemudian kalian dapat menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, dan terakhir kalian dapat menentukan struktur teks eksplanasi. Seperti itu ya. Kemudian nanti langkah-langkah pembelajarannya di sini. Yang pertama nanti kita ada prates atau tes awal dari kuisis. Nanti ada pilihan ganda 10 soal gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah itu nanti ada mengamati contoh teks eksplanasi. Kemudian bertanya jawab tentang contoh teks eksplanasinya. Lalu nanti ada diskusi kelompok seperti biasa di breakout room. Kemudian setelah selesai dari breakout room, kalian akan presentasi. Lalu nanti kelompok yang lain memberikan saran. Dan yang terakhir ada pasca tes atau tes akhir. Kita akan melakukan prates ya. Bu Fitri share linknya di kolom chat kalian masing-masing. Sok, silahkan. Baru ada berapa ini? Oh. Mesya belum nih, Mesya? Ya, Bu. Baik, sudah siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Ayo, semangat. Baik, Bu Fitri hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tristan, Kirana, dan Reva. Selamat. Selanjutnya nanti seperti biasa kita ada kelompok gitu ya. Ini karena alhamdulillah banyak gitu anggotanya, jadi nanti kita kondisikan saja gitu berapa orangnya tiap kelompok, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya Bu Fitri mau kalian mengamati sebuah teks dulu nih, teks eksplanasi berjudul Gerhana Bulan. Bentar ya, Bu Fitri share screen dulu. Sebelumnya nih Bu Fitri mau memberikan penjelasan dulu tentang teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi itu teks yang
berisi penjelasan-penjelasan tentang suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teks ekspanasi ini yaitu bisa memberikan pemahaman kepada pembacanya, kemudian bisa menambah wawasan pembaca. Nah, yang kita nanti akan bahas itu fenomena alam. Fenomena alam itu ada banyak ya. Ada apa aja? Ada yang tahu fenomena alam? Banjir, Betul. Longsor. Tanah longsor. Tsunami Bu, tsunami. Iya, tsunami. Serem ya. gempa, Gempa bumi, betul. Gempa bumi. Ada lagi? Fenomena alam apa lagi? banjir bandang, Badai. Di kita ada Hujan badai. angin ribut tuh. Angin ribut. banjir bandang. Banjir bandang. Nah, yang nanti akan kita bahas teks ekspanasinya sekitar yang tadi sudah kalian sebutkan. Baik, selanjutnya. Tadi sudah pengertian teks ekspanasi, kemudian tujuannya, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks ekspanasi. Yang pertama, informasinya itu memuat fakta. Karena fakta itu ditandai dengan keberadaan waktu dan peristiwanya. Jadi nanti kalau misalkan ada teks gitu, ada misalkan fakta berupa pada hari apa, tanggal berapa gitu, atau biasanya dia berupa angka misalkan pada kecelakaan, misalkan kecelakaan itu menewaskan berapa korban gitu, misalkan 2 korban misalkan, nah itu fakta. Kenapa? Karena real gitu, ada angkanya gitu, ada 2 korbannya seperti itu. Nah, sebelumnya Bu Fitri mau tanya nih, fakta itu apa? Ada yang tahu? Fakta itu apa? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Betul, peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya omongan saja gitu ya, bukan cuma gosip saja gitu. Berarti kebalikan dari fakta itu opini atau pendapat. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu membahas satu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalkan pelangi kan fenomena alam ya. Pelangi itu misalkan kenapa dia disebut fenomena alam gitu, karena dia kan berasal dari air hujan gitu ya, yang menguap ke udara gitu, sehingga membentuk warna-warna kiasan, ada mejiku, biru, ya kan, merah, jingga, kuning, hijau, mejiku, biru, ungu terakhir gitu. Jadi bukan mejiku, biru, 7 dong. 7. Jadi bukan cerita yang kalau dongeng apa? Ada pelangi, berarti ada bidadari sedang mandi gitu. Tidak ya, itu kan hanya dongeng saja. Jadi sebenarnya itu adalah biasan gitu, yang menguap ke awan sehingga menimbulkan warna-warni di langit. Makanya suka kalian temukan saat setelah hujan. Nah, tadi habis hujan nih, coba lihat di sekitar kalian ada pelangi. Ciri selanjutnya bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi dia hanya bersifat informatif aja, jadi tidak ada pengaruhnya gitu. Tidak ada misalkan teks tentang apa tadi, pelangi gitu kan, tidak ada untuk mempengaruhi pembaca, dia hanya menginformasikan gitu kenapa ada pelangi gitu misalkan. Selanjutnya yang kelima, fokusnya pada fenomena yang bersifat umum tadi ya, yaitu pelangi. Nah, kemudian teks ekspanasi ini mempunyai struktur terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan daratan penjelas gitu, kemudian penarikan kesimpulan atau interpretasi. Biasanya gambaran umum itu adanya di paragraf awal gitu ya, karena dia berisi tentang topik yang akan dijelaskan gitu. Kemudian berisi keberadaannya di mana, proses terjadinya seperti apa, sampai terbentuknya bagaimana. Gitu. Kemudian di daratan penjelas, nah daratan penjelas ini isinya. Jadi nanti itu di bagian ini itu menjelaskan proses keberadaannya atau proses terjadinya yang nanti akan disajikan secara urut gitu, bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau interpretasi, ini adanya di paragraf paling akhir, ingat ya, dan berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang nanti dijelaskan di paragraf. Dari teks ini nih,
sih jelasin? Kelihatan kan? Bulan. Ini ada Kelihatan Bu, kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf nih. Kita mulai dari ciri-cirinya dulu ya. Kalian tentukan bagian mana yang memuat fakta. Siapa yang bisa sebutkan nama, nanti dapat poin. Mana? Bu. Tristan. Apa Tristan? Yang bagian mana nih? Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Paragraf berapa? 2. Paragraf 2. Yang ini ya. Di Fitri Blok tuh. Iya. Dibutuhkan sekitar 29. Nah, ini aja Bu Fitri kuningan. Sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik posisi lainnya. Betul. Ini merupakan fakta. Hebat Tristan. Jadi kenapa tadi? Karena sini sudah jelas benar-benar ada keterangan 29,53 hari, makanya itu disebut fakta. Selanjutnya, ciri-ciri berikutnya bagian mana yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuannya? Saya Bu, Siapakah? Christian Henry. Boleh, Christian Henry. Sebutkan Ketika bayangan bumi sebutkan paragrafnya dulu. Di bagian manakah dia? 6. Terakhir berarti ya? Oke, coba sok. Ketika bayangan bumi menutup sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Sebagai. Oke, betul. Ketika bayangan bumi menutupi seharusnya sebagian ya, betul Christian. Terima kasih Christian. Harusnya sebagian. Kenapa jadi sebagian atau seluruh penampang bulan? Maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Betul. Nah, ini tadi ya. Jadi proses gerhana bulan itu adalah ilmu pengetahuan. Biasanya nanti kalian temukan pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, gitu ya. Selanjutnya, bagian mana yang bersifat informatif atau mempunyai informasi? Hampir-hampir mirip nih sama yang tadi, cuman kalau tadi itu bersifat informasinya lebih ke ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang sekarang yang pertanyaannya bersifat informatif, yaitu sama-sama menginformasikan terjadinya gerhana bulan. Betul. Yang terakhir nih, bersifat umumnya itu dari mana? Kenapa ini disebut fenomena yang bersifat umum? Karena berisi fenomena alam, yaitu fenomena gerhana bulan. Iya, betul Bang. Sekarang kita ke struktur ya. Ada yang tahu bagian mana saja atau paragraf mana yang merupakan gambaran umum, kemudian paragraf mana yang merupakan Tristan lagi. Yang lain nggak mau jawab? Mesya dah. Mesya dengar suara Bu Fitri? Iya Bu. Mesya, coba Mesya. Yang gambaran umumnya ada di paragraf berapa, Mesya? Yang pertama bukan Bu? Ya betul, dia bagian yang pertama Paragraf. ini. Terus sampai ke berapa? Ini betul. Masih bisa nih. Sampai paragraf kedua. Betul, sampai paragraf kedua. Ini disebut titik kuningan ya. Ini disebut identifikasinya, identifikasi fenomenanya gitu kan. Kemudian selanjutnya bagian apa ini? Deretan penjelasnya. Deretan penjelasnya. Bagian 3 nih. Sampai dari faktanya sampai Ya. 5. Hah? Sampai mana? Bahkan coklat atau sampai bawah? Ya, sampai yang gerhana bulan di situ, Bu. Sampai sini ya. Ini merupakan bagian deretan penjelasnya. Deretan. Nah, yang terakhir ini nih, udah jelas pasti. Dia berarti bagian yang ketiga.
Penarikan Yaitu kesimpulan. betul, penarikan kesimpulan atau interpretasi. Sekarang kita masuk ke breakout room ya. Di sini Bu Fitri bagi breakout roomnya menjadi 3 kelompok. Silakan kalian langsung pilih kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok 1 sudah diintip LKPD-nya. Kelompok 1 coba di share screen. Baik. Ya. Nah, nih ada teks eksplanasi banjir. Kemudian Bu Fitri mau lihat nih, nanti kalian langsung dijawab saja. Kalau nanti ada kesulitan, kalian boleh mencari sumber dari internet ya. Boleh juga dari buku, boleh. Semangat, tinggal satu lagi ya. Oke. Baik, semangat kelompok 1. Baik, lanjut ya kelompok 1 ya Bu Fitri ke room 2 dulu. Halo kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Linknya sudah diterima? Sudah, Bu. Ada yang bisa share screen? Nanti kalian langsung dijawab ciri-cirinya. Pengertiannya dulu betul. Nah, betul. Nanti ciri-ciri teksnya apa? Siapa yang mau presentasi hari ini? Takut hilang gambarnya. No. Nanti dicoba ya. Ya. Ya, oke. Nanti kalau tidak ada yang kurang jelas boleh nanya ya. Bu Fitri mau ke kelompok 3 dulu. Baik, kelompok 3. Bu Fitri mau lihat hasil kerjaan kalian nih. Sudah sampai di mana? Bagus, sudah sudah diisi. Tuh ada belum? Ini yang bersifat informatif kenapa? Bingung tahu. Nah, yang bersifat informatif nanti kalian isi ya. Gitu. Ayo semangat. Nanti ini diisi ya. Kalau sudah Tuh Hendra tuh pinter tuh. Kalau sudah kita langsung ke main room. Sudah siap kelompok 1. Sekarang kita diskusi kelompok ya. Nanti kelompok yang lain memperhatikan, kemudian boleh berpendapat gitu atau memberikan masukan. Kelompok 1 yang presentasi siapa tadi? Jeffrey, Bu. Jeff. Mana Jeff? Jeff sudah siap Jeff? Iya, Bu. Yang lain diperhatikan ya. Silakan Jeffrey. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Baik, terima kasih Jeffrey. Silahkan kelompok yang lainnya. Ada yang mau menanggapi atau ada yang kurang pas nih, misalkan seharusnya apa gitu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompoknya Reva, kelompoknya Christian, silakan dikomentari. Ada yang kurang tepat kah? Itu udah angkat Bu. Di bagian ciri-cirinya sudah? Sudah pas? Udah Bu. Kemudian
Kemudian di bagian strukturnya ini sudah tepat atau belum? Gambaran umumnya, kemudian deretan penjelasnya, sampai penarikan kesimpulannya sudah lengkap ya. Terima kasih Reva. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut. Sekarang kita ke kelompok. Yuk, silakan Christian. Gak bisa. Nanti strukturnya Reva ya, Christian pengertiannya sama ciri-cirinya. Silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi. 1. Gambaran umum atau identifikasi fenomena. Oke, terima kasih Christian dan Reva. Silakan kelompoknya Nisa. Dikomentari. Ciri-cirinya sudah tepat? Ciri-cirinya sudah tepat. Sudah tepat semua. Kemudian strukturnya sudah tepat semua ya. Baik kalau gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompoknya nih. Ya, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Terima kasih. Silakan kelompoknya Tristan, Viola. Ada yang mau dikomentari dari ciri-ciri teksnya dulu? Tristan? Di bagian nomor 4, Bu. Yang mananya? Nomor 4. Nah, kenapa nomor 4? Itu harusnya banjir aja, soalnya di teksnya nggak ada tsunami, gempa bumi, dan hujan. Iya, betul. Kenapa tuh Nisa? Tsunami dibawa-bawa? Tambahan, Kan yang ada di teks aja, bukti pada teks gitu kan. Nggak ada gempa bumi di teksnya tuh. oh iya, Baik, terima kasih Tristan. Ada lagi? Ada, Bu. Apa lagi? Struktur teks eksplanasi. Kenapa struktur teks eksplanasinya? Bagaimana? Nomor 3. Yang Nomor. tentang interpretasi. Kenapa interpretasinya? Penjelasannya salah, Bu. Salah? Oh, paragraf 3 Nisa. Ini paragraf 3 isinya bukan? Nisa?
Kita cek kebenarannya. Paragraf 3 itu dari ulasan tersebut. Banjir merupakan bencana alam. Iya, kenapa jadi begini atuh investasinya? Oke, nanti diperbaiki ya Nisa ya. Ini maksudnya tuh kamu cantumin paragraf 3-nya apa gitu. Ya. Terima kasih Tristan sudah mengomentari atau anak-anak tadi kita sudah presentasi dari hasil diskusi. Terima kasih untuk yang sudah presentasi dan sudah mengomentari temannya. Nanti akan diberikan tambahan nilainya. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa saja. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Menjelaskan pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Betul. Tadi kita sudah bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita mengadakan proses ya. Proses dari kuisis. Linknya berubah. Bentar, Bu Fitri ulang dulu. Linknya ada di kolom chat masing-masing. Meisha belum masuk. Bu. Kita mulai saja ya. Siap. Mulai. Lima, 4, 3, 2, 1. Selamat Tristan, Reva, dan Christian Hendry. Selamat untuk 3 teratas. Seperti biasa nanti ada penambahan poin lagi. Pokoknya semuanya yang aktif gitu, yang bagus, ada tambahan poin dari itu. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana meringkas isi teks eksplanasi. Kalian bisa membaca materi yang bersangkutan dengan meringkas isi teks eksplanasi. Ya. Nyalain kamera yuk, kita mau doa. Dipimpin sama Deva. Baik kawan-kawan, untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Reva, terima kasih anak-anak, tetap semangat ya belajarnya, jangan malas-malas. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Bahasa Indonesia hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.